Pemirsa, usai membagikan kabar bahagia pernikahannya di laman media sosial miliknya, pesinetron Della Puspita akhirnya muncul di hadapan publik bersama sang suami Arman Wosi. Kemunculan Della dan suami di publik ialah guna mengklarifikasi kabar miring terkait dirinya yang dituding menikahi suami orang. Kepada awak media, Della didampingi Arman memberi klarifikasi dan membenarkan dirinya dan Arman Wosi masih menikah siri. Diketahui Della dan Arman menikah pada 11 Mei 2023 lalu. Sebenarnya jujur, aku itu nggak pernah mau men-share masalah pribadi ke infotainment. Karena buat aku, walaupun aku public figure, tapi tetap aku berharap masih punya privacy. Cuman memang aku harus duduk di sini mau tidak mau. Kondisi memaksa aku harus berhadapan kembali dengan teman-teman wartawan setelah 22 tahun tidak aku lakukan. Aku dan Mas Arman ini kenal. Aku udah share di medsos ya, tanggal berapa, di bulan apa, tahun berapa. Perkenalan, ya perkenalan aja. Perkenalan dengan A, B, C. Cuman memang kenapa aku harus ingat, karena kan dari situ akan memulai histori kami berdua. Kemudian, betul kami memang sudah menikah tanggal 11 Mei. Menikah apa? Ya, menikah secara kekeluarga aja kemarin. Kita memang menikah nggak rame-rame. Kami sepakat untuk sementara ini memang menikah secara siri dengan pertimbangan dari aku pribadi. Memang aku minta seperti itu. Aku sudah pernah gagal dari pernikahan yang pertama. Betapa ribetnya pernikahan public figure. Jadi bukannya aku berpikiran untuk ancang-ancang untuk bercerai, enggak kayak gitu. Cuman perkenalan kami kan memang singkat ya. Kita dekatnya juga singkat banget gitu. Dekat cuma berapa lama, kemudian muncul untuk menikah. Jadi kalau dibilang parno untuk bercerai kembali itu sudah pasti. Dan ribetnya sebuah kata perpisahan itu dari seorang public figure tuh ribet gitu. Makanya ya udah, sebelum kita tuh kayak sebenarnya gini, menikah itu adalah pacaran halal buat kami berdua. Ya, Della mengakui dirinya memang yang meminta menikah siri lebih dahulu lantaran ada beberapa pertimbangan, salah satunya Della ingin meyakinkan lebih dahulu bahwa Arman adalah pria yang tepat untuk menjadi suami serta ayah dari 2 anaknya. Saat kemarin Della memutuskan untuk membagikan di media sosial Instagramnya terkait pernikahannya dengan Arman ialah karena ingin publik tahu bahwa ia dan Arman Wosi sudah menikah. Della mengaku dirinya dan Arman hanya berpacaran singkat hingga menikah siri. Kemarin aku share di medsos karena kan namanya kita sudah menikah. Suatu saat kita pasti akan pergi hangout kemana, kita akan staycation di mana. Kok tiba-tiba orang tahu aku lagi berdua sama dia gitu loh. Jadi untuk menghindarkan omongan-omongan buruk di luar sana. Karena mau nggak mau kan, aku ini kan public figure yang mungkin ada sebagian orang yang tahu, walaupun memang banyak juga mungkin orang yang nggak tahu. Diketahui Della dan Arman juga terpaut usia yang cukup jauh, yakni Arman lebih muda 9 tahun dari Della. Meski begitu, keduanya sudah sama-sama yakin untuk menikah. Della mengatakan sudah merencanakan dalam waktu dekat untuk mengesahkan pernikahan mereka secara hukum. Kan ini masa pacaran halal. Masa pacaran halal itu sama-sama kita pengenalan secara serius masing-masing pribadi. Ya, benar nggak sih pilihan aku? Walaupun sebenarnya ikrar kami berdua tidak ada kata cerai kembali. Ini yang terakhir berselamanya. Makanya nanti insya Allah sekarang udah proses ya. Udah proses untuk betul-betul melegalkan, karena aku pribadi sudah bilang sama dia, aku yakin sama kamu. Aku yakin kamu pasti bisa bikin aku bahagia, mamaku bangga, anak-anakku bangga punya kamu, juga sambung. Dan dia juga yakin sama aku. Mengingat beliau ini kan 9 tahun lebih muda. Kita kenal tanggal 29 Januari. Kalau masalah deketnya secara spesifik aku nggak bisa mengingat dan menyebutkan. Pokoknya gini, pernikahan ini kami jadikan sebagai pacaran yang halal, itu aja. Karena aku udah tua ya, mau bandel-bandel juga apa yang mau dicari. Lebih baik ini, aku tuh nggak mau cari-cari masalah deh. Yang pasti
beliau ini yang terbaik dari laki-laki yang pernah aku kenal. Ya pertama tentunya ya karena cantik pasti. Yes, saya baik gitu. Jadi saya kayak ketemu teman aja gitu. Jadi kan kalau maaf ya kalau bilang sebelumnya kayak saya kayak nggak jadi diri sendiri gitu. Tapi ketika ketemu Della, saya kayak jadi diri sendiri gitu, saya nyaman gitu. Semuanya saya nyaman lah intinya. Makanya saya berani memutuskan untuk lanjut sama Della ya karena saya menemukan wanita yang menurut saya baik, cantik, plus saya terkenal lah kayak gitu kurang lebih kan, terus lucu gitu loh. Jadi saya berani untuk melanjutkan hidup saya. Perbedaan usia ya sama yang sebelum-sebelumnya juga sama. Perbedaan usia itu ada. Karena saya ngerasa saya lebih nyaman dengan yang sedikit di atas saya karena enak cepat ngobrol aja gitu, nyambung. Kalau sampai mungkin seumuran atau di bawah saya, jadi saya harus ngomong kan repot. Terkait isu miring yang beredar soal Della dituding merebut Arman dari istri sahnya, Della menegaskan hal tersebut tidak benar. Della mengungkap pernikahannya dengan Arman digelar di depan keluarga besar kedua belah pihak. Tanggapan dari aku pribadi, jujur, aku sebenarnya nggak pernah mau pusing sama tanggapan orang ya. Cuman aku duduk di sini sama suami karena efeknya memang ke nama baik keluarga kita gitu loh. Jadi baik buruk pendapat orang tuh urusan masing-masing. Aku nggak mau juga membeberkan ini itu, dia ini itu, dan aku ini itu, nggak, karena masing-masing dari kami itu punya sisi negatif juga. Sebenarnya gini, kasihan juga suami aku tuh seperti maju salah mundur salah kalau menurut aku ya, karena gimana pun juga wanita yang berinisial S ini adalah ibu dari anak-anak suami aku. Sedangkan aku adalah istrinya yang sekarang. Jadi aku memang bilang sama dia, ya udahlah, awalnya kita maunya diem-diem aja, udah kita nggak usah terlalu repot lah dengan pendapat orang gitu. Ya itu resiko kamu menikah sama public figure. Cuman kan memang kalau dulu memang aku lebih memilih diem, mau diomongin A, B, C lebih memilih diem, tapi kan kondisinya sekarang aku ini ibu dari 2 orang anak yang sudah tumbuh dewasa, yang sudah main medsos, yang sudah lebih banyak aku harus perhatikan juga psikisnya, dan anak aku itu punya teman-teman yang juga aktif main medsos. Jadi makanya aku duduk di sini untuk menjelaskan bahwa pemberitaan ataupun ucapan yang disampaikan sama beliau itu tidak sepenuhnya benar. Lantas, apa tanggapan suami Della terkait hal tersebut? Benarkah Arman belum resmi berpisah dengan istri pertamanya? Atau benarkah Arman menikahi Della tanpa diketahui atau mendapat restu dari istri pertamanya? Seperti apa status pernikahan Arman dengan istri pertamanya? Saya sama perempuan yang inisial S itu, saya sudah sepakat untuk berpisah dan bercerai di hadapan keluarga saya sendiri. Otomatis dengan ada kesepakatan saya untuk bercerai dengan dia, maka saya memilih untuk melanjutkan hidup saya dan menikah dengan Della Puspita. Saya juga kaget dengan pemberitaan dia itu sendiri, saya sendiri juga kaget dengan kata-kata dia sendiri. Saya juga kemarin diskusi sama keluarga, diskusi juga sama istri saya, kayak gimana saya harus menanggapi ini. Intinya, saya tidak mungkin mengucapkan apa ya yang bisa mungkin menyudutkan dia atau menjelekkan dia, karena bagaimanapun juga dia ibu dari anak-anak saya. Terus saya juga nggak mungkin terlalu banyak bicara karena terkait nama baik kita, nama baik keluarga kita berdua. Terus kita juga punya anak juga kan, mental masa depan. Jadi pada intinya saya dengan perempuan tersebut sudah berpisah, sepakat bercerai. Dan kemudian kami berani untuk speak up, maksudnya menyatakan bahwa kami sudah menikah, membagikan berita bahagia. Jadi dari yang dia bicara di Instagramnya dia sama masuk di infotainment itu, malamnya itu kami diskusi keluarga, dia menyesali atas perbuatan yang dia buat karena dia tidak tahu bahwa dampaknya akan seperti ini. Aku di sini perlu menegaskan bahwa tidak ada istilah perebut laki orang, karena buat aku perebut itu berarti aku merebut, menguasai untuk menjadi hak aku pribadi. Aku tidak merasa
merebut seseorang dari seseorang, karena dia bukan barang yang bisa aku perebutkan. Itu. Jadi mohon maaf, aku harus menegaskan hal ini. Aku tidak mau menyakiti siapapun. Aku juga bukan orang bodoh yang rela mengorbankan karir yang benar-benar aku pertahankan selama 22 tahun hanya untuk sebuah ego yang menurut aku nggak akan ada manfaatnya buat aku. Mas Arman ini adalah sosok yang membuat aku bahagia saat ini, yang bisa membuat ibu aku tenang saat ini, yang bisa membuat anak-anak aku happy saat ini, ya beliau. Tolong biarkan aku dengan pilihan aku untuk bahagia, baik dari sisi beberapa mantan aku, entah itu mantan pacar atau mantan bla 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 bla, dan beliau juga dengan mungkin dengan mantan pacar atau mungkin bla bla bla. Udah deh, keep moving, go on gitu, gak usah ribet dengan kebahagiaan orang. Sementara itu, rumah tangga selebgram sekaligus beauty influencer Hanum Mega hingga saat ini masih jadi sorotan publik. Belum lama ini, Hanum memang membongkar kasus dugaan perselingkuhan sang suami, Ahmad Herlambang alias Bambang, dengan adik kelasnya sendiri, Tama Tazia. Melalui unggahan di akun media sosial Instagramnya, Hanum menuliskan bahwa sebelumnya ia telah menemukan bukti perselingkuhan suaminya dengan sang mantan yang merupakan adik kelasnya itu. Karena udah fatal banget ya, jadi ya udah, itu cara aku untuk menyelesaikan semuanya. Kalau misalnya semua orang nggak tahu, aku mungkin masih ada sama dia sih lah. Ya, usai mengungkap dugaan perselingkuhan yang dilakukan sang suami, Hanum Mega pun langsung mengajukan gugatan cerai kepada Bambang. Tak hanya menggugat cerai Bambang, Hanum Mega juga diduga melaporkan sang suami dan wanita yang diduga selingkuhannya ke polisi terkait kasus perselingkuhan. Melalui media sosial, lagi-lagi Hanum mengunggah bukti percakapan dengan seseorang yang membantu mengurus laporan tersebut. Dalam percakapan WhatsApp yang dibagikan, Hanum mengaku siap menerima tamu dari Polres pada Selasa 4 Juli 2023 untuk membicarakan laporannya terhadap sang suami. Nah, memang begini. Sebelumnya kita udah pernah ketemu dengan keluarga besarnya, keluarga intinya, ibu dan bapak dari si Taziah itu. Tapi yang saya pernah sampaikan, responnya juga kurang baik. Menurut saya kurang baik responnya. Tidak ada itikat baik untuk meminta maaf sekaligus, dan tidak ada bahasa yang enak didengar pada saat kita datang ke rumahnya. Nah, hari ini kita akan melayangkan somasi kepada dia untuk supaya dia meminta maaf secara terbuka atas perbuatan yang dilakukan. Dan kalaupun 3 hari kemudian setelah dilayangkan somasi tidak merespon, tidak melakukan itikat baik, kita akan melaporkan dugaan perzinahan 284 KUHP ke Polres Bogor. Iya, nanti bakalan diupdate lebih lanjut lagi. Oh, prosesnya nanti di tanggal 12 aku proses sidang pertama. Sudah didaftarkan 2 hari yang lalu didaftarkan. Itu rencana tanggal 12 bulan Juli ini sidang perdana. Sidang perdana, agendanya sih masih mediasi sidang perdana. Tapi insya Allah Mbak Hanum hadir untuk menghadirkan langsung, dan sepertinya Mas Bambang juga datang. Gitu. Informasinya datang. Apa ya, karena usia aku masih muda juga, 23 tahun, masih kurang paham tentang perceraian dan lain-lain. Jadi aku serahin aja semua ke pengacara aku. Dia yang bantuin aku juga untuk proses semuanya. Juga baik-baik kok sama dia gitu. Aku nggak minta nuntut apa-apa, uang bulanan, uang apa juga aku nggak nuntut apa-apa. Komunikasinya dengan baik sama dia, soalnya ya buat anak aku gitu ke depannya. Walaupun dia kayak gitu ya tetap aja itu bapaknya gitu. Udah, itu tadi yang aku bilang, emang pengen bener-bener selesai.
Ya, sebelumnya memang Hanum memilih untuk memaafkan suaminya. Namun sayangnya sang suami diduga kembali melakukan hal tersebut. Hanum yang dalam kondisi tengah hamil tak bisa lagi menahan perasaannya hingga akhirnya membeberkan perselingkuhan suami hingga melaporkan ke polisi dan menggugat cerai. Benarkah Hanum tak lagi membuka pintu maaf untuk Bambang dan siap menjadi single parent untuk anak-anaknya? Janda, udah siap jadi janda. Jaya, janda kaya raya. Terima kasih. Fokus aja, fokus ke tujuan aku gitu. Terserah mau yang sana yang di sini mau jatuhin aku, terserah sih. Aku perlu nunjukin sedih-sedih lagi juga, udah nggak sedih-sedih sekarang. Ya makanya aku cuma mau ingetin kita walaupun kadang sebagai wanita, apalagi udah menikah gitu ya, kita harus tetap yang namanya harus semangat cari uang juga, cari rezeki. Jadi di saat kita disakitin atau apa, kita punya pegangan, kita punya power gitu. Jangan mau kalah sama laki-laki. Sementara itu, penyanyi Denny Caknan akhirnya resmi mengakhiri masa lajangnya. Tepat tanggal 7 Juli 2023, Denny resmi menikahi selebgram Bella Bonita. Diketahui mantan kekasih Happy Asmara tersebut memang sengaja memilih angka cantik untuk hari bahagianya. Kagem mas kawin kalih 12 gram emas lan arto kalih 12.000 real dibayar kontan. Dipun saksi. Ya, beberapa waktu lalu sebelum menggelar pernikahannya, Denny sempat mengungkap alasan dirinya menikah di tanggal 7 dan bulan 7. Karena emang ini bukan bicara siapa yang sakit, siapa yang duluan. Karena ya wis umurnya wis tua, bapak ibu ya sedang pengen duwe putu. Nyapa kok pas ultai? Enggak loh, kok pas ultai gitu. Pas ultai ngawi tanggal 7 Juli. Sebelum menikah, melalui laman Instagramnya, Denny juga sempat mengunggah foto saat momen melamar Bella. Kisah asmara Bella dan Denny terbilang singkat hingga akhirnya menikah. Banyak fans yang terkejut dengan kabar pernikahan Denny, mengingat sebelumnya digadang-gadang Denny akan balikan dengan mantan kekasihnya pedangdut Happy Asmara. Di lain tempat, kabar tentang pengantin hilang tengah viral di lini masa. Pengantin perempuan bernama Anggi Anggraini yang baru menikah 1 hari dikabarkan hilang hingga membuat sang suami yang diketahui bernama Fahmi merana. Fahmi, sang suami, telah melaporkan hilangnya sang istri yang diketahui wanita berusia 21 tahun warga Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anggi diketahui menghilang setelah izin untuk mengambil pesanan ayam geprek. Setelah 1 jam izin keluar, Anggi tak muncul juga. Sang suami kemudian membuat aduan ke kepolisian tentang menghilangnya istrinya. Setelah itu saya mandi, habis mandi saya chat lagi. Terus WA-nya nggak aktif, ya saya samperin ke lokasi tersebut, tapi udah nggak ada orang. Nanya-nanya ke orang sekitar situ? Nggak pada tahu. Nggak pada lihat, nggak ada yang lihat. Terus kamu udah lapor polisi? Saya udah lapor polisi. Waktu setelah 1-24 jam saya lapor polisi. Namun Polsek Ranca Bungur. Namun sampai sekarang masih belum ada informasi dari pihak kepolisian.
Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki kasus pengantin hilang yang sudah berlangsung lebih dari seminggu. Belakangan dikabarkan Anggi ternyata sempat memberi kabar ke ibu kandungnya. Hal tersebut diketahui dari unggahan terbaru yang beredar di media sosial. Salah satunya oleh akun TikTok @sripoku yang mengungkap foto terbaru Anggi saat menghubungi ibunya. Di foto tersebut, Anggi memakai masker dengan latar tembok berwarna biru yang tak diketahui keberadaannya di mana. Meski sudah menghubungi sang ibu, namun tak diketahui alasan Anggi pergi setelah menikah dengan suaminya. Petunjuk melalui foto yang dikirim menunjukkan bahwa Anggi baik-baik saja, sehingga keluarga tak lagi khawatir dengannya. Sebelumnya, pihak kepolisian telah memeriksa keterangan dari pelapor dan beberapa kerabat korban. Disebutkan juga polisi telah melakukan pemeriksaan kepada mantan kekasih korban. Sementara di video viral yang diunggah oleh suami korban bernama Fahmi sempat curhat mengenai istrinya yang hilang. Video itu memperlihatkan momen akad nikah antara Fahmi dan Anggi dan momen kebersamaan keduanya. Video tersebut menjadi viral dan perhatian publik tak terkecuali sejumlah selebriti. Saran dari saya khususnya untuk suami, karena itu udah jadi istri kamu, cari sampai dapat dan tetap usaha. Karena agak aneh ya, baru akad nikah langsung hilang, jadi susah mengungkapkannya ini karena memang aku baru dengar berita yang seperti ini. Jadi untuk suami semangat, cari terus karena aku yakin dia pasti masih ada dan sehat-sehat aja. Dan kalau udah dapat kembali istrinya, semoga menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Ya kasihan lah, maksudnya orang kalau udah milih nikah gitu harus bertanggung jawab lah. Kan nggak gampang mempertemukan dua keluarga besar gitu kan, malu lah, kasihan lah orang yang pihak suaminya. Ya itulah makanya kita harus benar-benar tahu dulu calon kita tuh seperti apa, bibit-bibit bobotnya gitu. Karena kadang kita udah tahu aja masih salah. Apalagi kalau nggak tahu kan, waduh main asal kayak beli kucing dalam karung gitu, waduh. Bahaya benar. Ya mudah-mudahan Mas yang kehilangan istrinya bisa ketemu lagi sama istrinya. Kalau nggak ketemu ya cari lagi yang baru. Jangan putus asa, semangat fighting.